Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari kanak-kanak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup menjadi seorang anak kecil umumnya adalah momen yang menjadi kenangan terindah dan berkesan dalam hidup kita. Pada masa-masa itu, orang-orang yang ada di sekitar kita bergembira tatkala bermain-main bersama kita. Singkatnya, ada jaminan dari orang tua dan orang-orang di sekitar kita yang membuat diri kita bahagia dan diterima. Meskipun masa kanak-kanak adalah momen di mana kita agak dijauhkan karena kita diberi batas untuk tidak ikut campur dalam urusan-urusan orang dewasa. Tetapi masa kanak-kanak adalah masa yang indah, di mana anak selalu diperhatikan dan dia bergantung pada ibu dan bapaknya. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama, bacaan hari ini dalam kitab Keluaran, Allah Israel menjanjikan utusan, yaitu seorang malaikat penolong yang melindungi dan membawa bangsa Israel ke tempat yang telah disediakan Tuhan. Malaikat penolong disiapkan dan disediakan oleh Tuhan dengan maksud sebagai penuntun arah kehidupan bagi bangsa Israel. Ia berjalan di depan sebagai penuntun jalan menuju Tuhan. Tanpanya, umat manusia adalah pribadi yang lemah. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, ketika Yesus ditanya oleh para murid tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus mengatakan bahwa mereka yang bersedia merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, merekalah yang terbesar. Para murid sejak awal mengandaikan bahwa yang terbesar dalam kerajaan surga adalah mereka
yang disebut penguasa, orang penting, dan yang berpengaruh kuat. Padahal sejatinya hal terbesar dalam hidup kita ialah sikap mengandalkan dan patuh terhadap Tuhan. Seperti seorang anak kecil justru representasi sikap kepolosan dan kebergantungan terhadap kuasa yang lebih besar yang mampu menyelamatkannya. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang beriman, hendaknya hidup kita dan hidup harian kita selalu menggantungkan pengharapan kepada Tuhan, sambil mengupayakan kebaikan lewat kemanusiaan kita. Justru karena kerapuhan kemanusiaan inilah dalam diri kita, maka Tuhan menyiapkan utusannya bagi kita, yaitu malaikat penolong. Hari ini gereja memperingati malaikat pelindung, setiap pribadi yang telah diangkat menjadi anak Allah. Dalam nama baptis ditunjukkan orang-orang kudus yang kiranya menjadi model beriman kita dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kelak kita pun dapat tinggal bersama para kudus Allah, sebab telah dengan setia menjalankan dan mengandalkan hidup dalam nama Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita melalui sabda Tuhan hari ini yang kita dengar, kita diundang seperti seorang anak kecil yang total percaya dan mengandalkan orang tuanya. Kita pun semakin terbuka dan setia mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Ya Tuhan, pelindung hidup kami, bantulah kami untuk tetap setia mengandalkan-Mu di dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, melalui sikap kerendahan hati dan pasrah total kepadamu. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.